Yang satu ini mungkin akan jadi smartphone dengan desain paling keren dan juga paling serba bisa untuk kelas harganya. Bayangin aja, dengan harga 2 jutaan kita udah dapat layar curved AMOLED 120Hz Corning Gorilla Glass 5. Bodinya sangat tipis dan ringan, ada IP53-nya. Kamera 108 megapiksel SoC Helio G99 Ultimate. Dual speaker loh, NFC udah ada, dan fingerprintnya udah pakai in-display fingerprint. Seperti yang satu ini akan jadi penantang yang seru di kelas 2 jutaan ya. Pertanyaannya, apakah smartphone ini adalah yang paling pas buat kalian? Nah, untuk tahu itu, simak review kali ini. Tecno Spark 20 Pro Plus. Ini merupakan seri Spark paling tinggi dari Tecno Spark 20 series yang hadir di Indonesia. Tecno merancang smartphone ini untuk kalian yang mencari kamera oke, performa kencang, serta desain yang stylish ya. Penting banget, desain yang stylish. Hashtagnya aja si paling sabi, si paling kamera, si paling experience, dan si paling stylish. Tapi dari pengujian sejauh ini, rasanya smartphone ini malah bisa jadi smartphone yang cukup all-rounder di kelasnya. Banyak aspek lainnya juga nggak kalah menarik di sini. Kita mulai aja dari bahas isi box penjualannya dulu ya. Nah, di sini tentunya ada unit smartphone-nya. Lalu, tentunya ada chargernya, ada dong chargernya. Ini adalah charger 33 watt. Kemudian ada kabel data dan ada soft case juga. Ada screen protector dan ini adalah curved tempered glass ya. Curved tempered glass. Jarang sekali ada produsen yang bisa ngasih tempered glass seperti ini, apalagi yang curve ya, menyesuaikan dengan layarnya. Lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi isi paket penjualannya ternyata lengkap banget. Charger, casing, screen protector ada di sini. Walaupun pengguna harus pasang sendiri tentunya. Untuk desainnya si Spark 20 Pro Plus ini terlihat lebih mewah dibandingkan seri Spark 20 yang lainnya. Perbedaan yang jelas itu terlihat pada bagian modul kameranya. Kalau di Spark 20 kemarin tuh punya modul kameranya tuh lebih seperti boba lah ya di HP buah-buahan. Kalau di Spark 20 Pro Plus ini modul kameranya berbentuk lingkaran di sini. Kemudian jika kita lihat bagian samping modul kameranya akan terlihat sebuah persegi panjang dengan finishing yang berbeda dengan bodi belakang lainnya. Untuk bagian belakang ini pakai bahan polikarbonat dengan finishing doff yang memantulkan cahaya. Bagian belakang ini juga punya permukaan yang halus dan licin saat kita sentuh. Selain itu, desainnya ini menggunakan desain ergonomis 3D double curved, di mana baik sisi layar maupun back covernya itu melengkung. Selain menambah kesan mewah, ini juga membuat bodi smartphone-nya terasa sangat tipis di tangan ya. Untuk kelas harganya masih jarang yang bisa ngasih desain sebagus ini, dan dia solid juga ini ya. Untuk warna, unit yang kami pegang ini warnanya adalah Temporal Orbits ya. Selain itu ada warna Lunar Frost dan ada Magic Skin 2.0 Green. Untuk dimensi tingginya 164,7 mm, lebar 75 mm, dan ketebalan 7,6 mm, tipis banget. Sementara bobotnya hanya 175 gram. Padahal baterainya 5000 mAh. Jadi ini termasuk smartphone yang sangat tipis dan juga ringan. Di kanan kita bisa lihat di sini ada tombol power, tombol volume ya juga di sini ya. Lalu di atas ada mikrofon dan ada speaker. Sisi kiri kosong. Di bawah ada SIM tray untuk dual SIM ya. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker lagi. Jadi jelas ya, smartphone ini mengusung dual mikrofon dan dual speaker. Nah, kalau untuk kualitas speakernya sendiri menurut kami bukan yang tergolong spesial-spesial amat. Suaranya agak kurang lantang walaupun volume dari sekitar 80%. Separasi juga nggak hebat-hebat luar biasa ya. Intinya bukan speaker smartphone 2 jutaan yang paling oke, tapi bukan yang paling buruk juga. Paling nggak speakernya udah stereo di sini, bukan single speaker ya. 2 jutaan aja bisa stereo. Nah, lanjut. Sisi depannya, layarnya 6,78 inci AMOLED curved. Ya, smartphone ini punya layar yang melengkung. Resolusinya Full HD Plus 1080x2436 pixel. Refresh rate-nya up to 120Hz dan ini adaptif. Jadi kalau ada aktivitas di layar, refresh rate-nya naik ke 120Hz, dan kalau nggak ada aktivitas dia akan turun ke 60Hz. Brightness-nya untuk indoor dalam ruangan di kisaran maksimum 558 nits, sedangkan dalam pengujian simulasi outdoor tingkat kecerahannya masih cenderung mirip-mirip aja, nggak terlalu jauh beda. Brightness segini sih harusnya udah mencukupi ya untuk penggunaan sehari-hari. Tapi Spark 20 Pro Plus ini punya high brightness mode di bagian setting display and brightness. Dan saat kami nyalakan, tingkat kecerahannya bisa naik sampai 1028 nits. Ini sesuai dengan klaim Tecno. Ya, katanya kan bisa nyampe 1000 nits. Gini dong, bener-bener nyampe 1000 nitsnya.
dan nggak pakai syarat-syarat macam-macam ya, asal hidupin aja yang satu itu, wajar. Untuk color gamut ada 2 mode warna di smartphone ini, yaitu bright color dan original color. Secara default layarnya ini menggunakan original color, dan untuk hasilnya bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Jadi kelihatan ya, kalau mau warna yang lebih gonjreng gitu ya, tinggal atur ke mode bright color. Layar ini juga udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, dan untuk bezel layar udah tipis yang satu ini ya, tipis banget. Lalu di bagian bezel atas ini ada earpiece di sini, dan ada kamera selfie dengan modul kamera yang berbentuk punch hole. Kekinian banget punch hole ya. Ini adalah kamera 32 megapiksel f2.2, tentunya fixed focus. Perekaman videonya nyampe 1080p 60 dan bisa juga 2K 30 fps. Kan bukan 1080p 30 doang ya. Ada LED flash untuk kamera selfie yang ditempatkan di area kiri bezel atas layar. Ini khas keluarga Transsion ya. Beralih ke sisi belakang, terdapat 3 buah kamera di sini. Ada 108 megapiksel wide camera f1.8 udah pakai PDAF ya. Perekaman videonya sampai 1080p 60 fps atau 2K 30 fps juga sama ya. Kemudian ada 2 kamera bonus. Kemudian di sini juga ada LED flash tentunya, dan fitur-fiturnya lumayan banyak, tinggal dibaca aja ya. Oke, lanjut ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Namanya Ultimate ya, berarti kerjasamanya antara MediaTek dan si Tecno ini menghasilkan nama Ultimate, gitu aja ya. Untuk RAM dan storage, RAM-nya 8GB, storage 256GB. RAM-nya pakai LPDDR4X dan storage-nya tentunya UFS. Sini juga ada MEMS Fusion, jadi ada opsi sampai dengan nambahin 8GB lagi untuk RAM-nya. Nah, untuk baterai ini 5000 mAh dan chargingnya sudah support sampai 33 watt. Untuk sensor-sensor lumayan lengkap ya, G-sensor, e-compass, gyroscope ada di sini, ambient light sensor, proximity sensor, dan fingerprint sensor tentunya. Untuk gyroscope-nya ini hardware base, bukan virtual ya. Untuk konektivitas tentunya karena pakai G99 series ya, dia sampai 4G, 2G, 3G, 4G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2. Kemudian untuk NFC juga tentunya ada, dan FM radio juga ada di sini, tapi ini harus disambungkan dengan earphone terlebih dahulu melalui port Type-C-nya. Kemudian untuk USB tentunya ini udah bisa OTG. Untuk keamanan di sini ada on display fingerprint scanner dan ada face unlock juga. OS-nya ya pakai HiOS 13.6 dengan basis Android 14. Sayangnya terkait OS update kita belum dapat kejelasan dari Tecno akan seperti apa update-nya. Nah, untuk OS-nya sendiri ini minim bloatware dan kami belum menemukan adanya iklan yang mengganggu, seenggaknya sampai saat pengujian ini selesai belum ada ya. Selain itu smartphone ini juga ada fitur Dynamic Port yang mirip dengan fitur Dynamic Island yang ada di smartphone buah-buahan itu. Kalau dinyalakan akan ada animasi yang muncul di area sekitar punch hole. Misalnya nih saat buka kunci layar dengan face unlock, saat charging, saat baterai sisa sedikit, dan lain-lain. Ada juga fitur Smart Panel yang bisa menampilkan shortcut aplikasi di bagian tepi layar ya. Lanjut ke pengujian performanya, kita langsung benchmark aja. Untuk Antutu 10 kita dapat 425 ribuan. Untuk Geekbench 6 single core di 746 dan multi core di 2036. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen dapat 26 fps. Trimax Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik suaranya di 2467. Untuk Trimax Wildlife Stress Test tanpa kipas, best score di 1244 dengan lowest score di 1142. Jadi stabilitasnya bagus di sini di 91,8%. Untuk CPU throttling test selama setengah jam dapat 84%. Lumayan oke. Terutama kalau mengingat bahwa bodinya tipis banget. Lanjut untuk gaming, kita langsung mulai dari PUBG Mobile. Opsi yang terbuka di game ini sampai smooth ultra aja nih sayangnya ya. Jadi mentok sampai 40 fps. Seandainya dibuka sampai 60 fps akan lebih asik sebetulnya yang satu ini. Karena kalau cuma dibuka sampai 40 ya jalannya lancar di 40 aja terus. Lanjut untuk Subway Surfers. Sayangnya di sini kita juga belum bisa merasakan layar 120 Hz-nya. Jadi game satu ini akan nyangkut di 60 Hz. Jadi frame rate-nya akan nyangkut di 60 fps. Bukan berarti itu hal yang buruk, karena 60 fps juga lancar-lancar aja. Lanjut, Mobile Legends. Settingan frame rate-nya super dan grafis ultra terbuka di sini. Saat kami coba di settingan tersebut, game ini bisa lancar di 90 fps. Kalau dimainkan satu match aja, tergolong masih lancar-lancar aja. Tapi kalau udah main banyak match berturut-turut, frame rate-nya bisa turun sampai kisaran 70-an fps. Jadi nggak bisa 90 fps terus-menerus. Tapi seenggaknya udah lancar ya, nggak yang patah-patah gitu.
Sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Kita coba mainkan dulu dengan setting lowest 60 fps tanpa kipas ya. Frame rate rata-rata ada di 41 fps dan kestabilan yang ya belum hebat-hebat banget lah di sini. Terlihat di sekitar menit ke-12 itu ada frame drop kisaran 20-an fps. Tapi setelah beberapa menit dia bisa kembali lagi kisaran 35 sampai 40-an fps. Dan ini terjadi beberapa kali sampai pengujian selesai. Saat dicek suhu permukaannya di layar terpanas di kisaran 41 derajat Celcius dan di belakang juga sekitar 41 derajat Celcius. Terbilang oke untuk smartphone yang tipis ini. Penyebaran suhunya emang belum bisa terbilang yang merata banget. Kita bisa lihat kalau panas masih dominan di sisi atas smartphone. Dan ya lagi-lagi mengingat bodi yang tipis ini ya wajar-wajar aja ya kalau performanya agak ditahan di sini. Sekarang kita tes lagi kalau pakai kipas dan kita bisa lihat kalau frame rate-nya di sini membaik dari rata-rata 41 fps naik ke 45 fps. Kestabilan juga membaik ya. Selama 30 menit nggak ada penurunan seperti kalau kita tanpa kipas tadi. Jadi ini jelas jauh lebih mantap. Nah untuk ranking Genshin tanpa kipas kita kasih C-, kalau pakai kipas jadi C. Nah kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Nah kebetulan saat lagi ngetes smartphone ini, itu tuh pas lagi tim JR lagi outing ke daerah Jogja. Jadi beberapa sampel kameranya itu pas lagi kita lagi di sana ya. Untuk sebagian yang belum saya sempat tes, itu saya akan lengkapi pas lagi di kantor. Oke, kamera selfie-nya ini sudah terbilang bagus ya. Warnanya termasuk yang cukup mendekati aslinya. Dari segi detail juga cukup tinggi. Kalau dari segi ketajaman, menurut saya sih agak berlebihan sedikit aja. Dari segi dynamic range, by default standar aja. Exposure di wajah masih oke dengan background yang terbilang overexpose. Ini bisa diatasi dengan mengaktifkan fitur Ultimate Video Enhancement. Background yang tadinya overexpose jadi bisa lebih terlihat sekarang. Kalau urusan stabilisasi video by default belum aktif, kita harus aktifkan dulu fiturnya yang ini. Kalau sudah aktif, videonya jadi bisa lebih stabil. Untuk yang butuh videonya lebih licin, bisa pakai mode 1080p 60 fps. Asik banget nih, di HP 2 jutaan udah ada fitur kayak begini. HP 5 jutaan ke atas aja masih ada loh yang belum bisa. Nah, untuk yang butuh ekstra detail juga bisa pakai mode 2K 30 fps-nya. Kalau butuh bokeh-bokeh di video ada juga fiturnya dan ini contohnya ya. Tapi catatannya fitur ini hanya berjalan di 720p 30 fps, belum bisa lebih. Sedikit catatan mengenai fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Fitur-fitur tersebut tidak bisa aktif berbarengan. Idealnya sih kalau menurut saya, rekam videonya di 1080p 30 fps dan stabilisasinya diaktifkan. Jika kita merekam 1080p 60 fps atau 2K 30 fps, itu stabilisasinya tidak bisa hidup. Mungkin mode ini tuh pasnya saat lagi pakai tripod ya, atau lagi konsep video presentasi, atau bisa juga solusinya stabilkan lewat app editor seperti yang ada di Google Photos. Kemudian jika kita merekam pakai Ultimate Video Enhancement, stabilizernya tuh nggak bisa aktif dan efektifnya hanya di 1080p 30 fps saja. Nah, hal-hal seperti ini nih, kalau kami tuh menyebutnya sebagai SKB, alias syarat dan ketentuan berlaku, atau bisa juga dibilang sebagai keterbatasan teknis. Meskipun begitu, SKB seperti ini masih terhitung wajar ya untuk kelas harga 2 jutaan. Nah, untuk mikrofonnya, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Technospark 20 Pro Plus. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin untuk vlogging, hasilnya seperti ini ya. Menariknya dia udah pakai dual mikrofon. Jadi kalau salah satu mikrofon yang nggak sengaja ketutupan sama tangan seperti ini, gitu, suaranya itu nggak bakal hilang-hilang banget. Nah, untuk kualitasnya sendiri gimana menurut kalian? Ini baru saya akan bisa nilai setelah saya dengerin di speaker yang lebih proper sih. Sekarang lanjut ke kamera utamanya. Video dari kamera utamanya ini menghasilkan detail yang tinggi dan juga saturasinya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan kamera selfie-nya tadi. Dynamic range-nya standar, kalau butuh dynamic range ekstra ya tinggal nyalain aja fitur Ultimate Video Enhancement-nya. Dan informasi yang terlihat jadi bisa lebih banyak untuk sisi gelap dan terangnya. Stabilisasi videonya bisa jalan di 1080p 30 fps dan videonya terbilang sudah cukup stabil. Tapi saat kita naikkan ke 1080p 60 fps atau 2K 30 fps, fitur EIS atau Ultra Steady-nya ini nggak bisa aktif ya. Jadi wajar kalau videonya agak gempa. Ya bisa dibilang kamera utamanya ini punya SKB yang mirip-mirip dengan kamera selfie-nya tadi. Tapi perlu diingat lagi, SKB seperti ini itu masih wajar untuk kelas harga 2 jutaan. Nah, sekarang kita lanjut ke kamera selfie untuk low light. Kamera selfie ini masih lumayan oke ya. Noise-nya masih terasa sedikit sih, tapi detailnya masih ada lah, nggak yang sampai soft gitu gambarnya. Jitter dari stabilizer masih agak terasa sayangnya. Terkait frame rate agak sedikit turun jadi sekitar 27 fps, tapi ini masih wajar lah. Yang aneh itu, saat stabilizernya itu tidak aktif, seperti ada fitur naik video yang otomatis aktif. Gambarnya jadi lebih terang soalnya. Tapi dengan kompensasi, frame rate jadi 24 fps. Kalau dirasa terlalu gelap, jangan lupa ya, kamera selfie-nya ada LED flash supaya gambar lebih terang. Dan asiknya, intensitas cahayanya dapat kita atur sesuai kebutuhan.
Lanjut untuk video dari kamera utamanya, ternyata masih cukup bisa digunakan ya. Frame rate masih bisa dipertahankan di 30 fps kalau di sini. Mungkin karena sensornya memang lebih besar juga ya. Noise-nya sendiri cukup bersih, jitter stabilizer juga masih di level yang wajar. Overall masih bisa digunakan lah untuk low light. Mirip seperti kamera selfie-nya tadi, kalau stabilizernya dimatikan, video jadi otomatis bisa lebih terang. Tapi dengan catatan, frame rate videonya jadi 25 fps kalau di sini. Urusan autofocus langsung aja saya cobain di low light ya. Dan kamera utamanya ini masih aman, lancar-lancar aja autofocusnya. Nah, sekarang coba kita lihat hasil foto-fotonya. Kalau urusan foto sih saya nggak banyak komplain ya. Kamera selfie dan kamera utamanya cukup bisa diandalkan baik untuk low light sekalipun. Fitur super night-nya juga cukup membantu foto jadi lebih terang. Kalaupun ada komplain, bukan soal hasil fotonya sendiri sih. Nanti akan saya kasih tahu di belakang. Lanjut ke fitur ekstra. Ada banyak fitur menarik di sini, tapi kita bahas beberapa aja ya. Yang pertama ada slow motion. Slow motion di sini tersedia di resolusi 720p 120 fps dengan kualitas yang lumayan oke. Ada juga opsi 720p 240 fps, tapi ini interpolasi. Dan merekamnya hanya bisa 8 detik aja. Baiknya pakai 120 fps aja ya, karena itu udah cukup oke kok. Selanjutnya ada fitur Sky Shop. Dengan fitur ini, kita bisa menyulap pemandangan yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Keren kan? Jadi kondisi langit yang kurang ideal bukan masalah nih. Pakai Sky Shop dan boom, langitnya bisa kita ubah sesuai selera kita. Caranya cukup pilih aja mau dibuat seperti apa langitnya, lalu tinggal jepret fotonya, beres. Kemudian ada fitur dual video. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus, dari kamera selfie dan juga kamera utamanya. Saat merekam kita juga bisa geser tampilan kameranya seperti ini. Lumayan lah ya buat vlogging, dan ini tanpa perlu diedit. Saat direkam videonya langsung jadi seperti ini. Kemudian ada fitur promote juga di sini buat kalian yang butuh manual untuk foto. Kita bisa atur ISO-nya dari 100 sampai 6400 dan shutter speed sampai 30 detik. Sayangnya untuk manual video belum tersedia ya di sini. Oke, tentunya nggak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Beberapa hal yang bisa saya komplain terkait kameranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, EIS atau fitur ultra steady-nya itu hanya bisa jalan di 1080p 30 fps aja. Belum bisa lebih. Harapannya ya paling nggak 1080p 60 fps-nya bisa stabil dah. Harusnya kita sudah bisa merasakan ini di kelas harganya sih. Kemudian ada beberapa SKB terkait fitur kameranya yang mesti pengguna perhatikan. Tapi namanya smartphone terjangkau, wajar ya kalau semua fitur itu tidak bisa aktif berbarengan. Harus pilih mau dynamic range bagus, video stabil, mau video bokeh, dan sebagainya. Lalu di sini tidak ada kamera ultrawide. Sayangnya Tecno malah ngasih 2 kamera bonus saja. Kemudian entah kenapa Tecno tidak memberikan fitur grid 3x3 untuk video, bisanya hanya untuk foto. Dan di sini juga tidak ada aspek rasio 16:9 untuk foto. Kami yang sering konten di aspek rasio seperti ini tentunya butuh untuk foto produk, atau simply biar sampel foto tidak meninggalkan bar hitam aja. Tapi overall, bisa dibilang Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya kamera yang tergolong bagus di kelasnya. Kamera selfie dan kamera utamanya mumpuni baik untuk foto dan video, fitur-fitur ekstranya menarik. Dari kalian tinggal perhatikan aja, keterbatasan-keterbatasan yang saya jelasin tadi itu masalah atau enggak buat kalian. Kalau buat kalian gak masalah ya, harusnya ini tetap jadi opsi smartphone yang sangat layak untuk kelas harganya kalau memang kalian mencari kemampuan kamera yang oke. Sekian pengujian kameranya Tecno Spark 20 Pro Plus. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya ya. Tes baterainya yang 5000 mAh ini bagaimana? Kita coba jalankan local video playback 1080p. Seperti biasa kita udah pakai YouTube, sekarang kita offline kan, lalu kita putar ya. Dan settingan layarnya itu kalau di 60Hz, smartphone ini mencatatkan waktu 16 jam 11 menit. Lumayan oke, walaupun belum yang luar biasa hebat banget. Kita sedikit berharap 18-20 jam sebetulnya. Tapi ya udahlah, lumayan oke lah. Untuk YouTube 1080p 30 fps non HDR streaming pakai internet. Kalau tadi kan tidak pakai internet, sekarang pakai internet, baterainya akan berkurang 3% selama 30 menit. Untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterainya akan turun sekitar 5%. Untuk Genshin Impact selama setengah jam, baterai akan berkurang sekitar 12%. Lanjut, untuk chargingnya, kita coba charging dengan menggunakan charger 33 watt bawaannya tentunya ya. Sampai ke 50% dibutuhkan waktu 26 menit. Sementara itu untuk ngisi dari 0 sampai 100% kita butuh waktu 1 jam 18 menit. Ini hasil yang lumayan nih, lumayan oke ya. Karena cukup dekat dengan 1 jam ya. Lumayan oke lah di sini. Nah, untuk lain-lainnya Netflix bagaimana? Untuk Netflixnya udah bisa L1 tentunya di sini ya.
Nah, kemudian untuk YouTube, streamingnya itu bisa sampai 1440p 60 fps tanpa dukungan untuk HDR. Untuk haptic feedback, untuk ketik-ketik ya, pengalaman di belakang masih belum tergolong oke-oke banget di sini. Getarannya emang cukup kencang dan panjang, tapi ini juga membuat ketika ngetik cepat itu jadi agak sedikit kurang pas aja. Jadi harap di-tuning dulu ya masalah vibrate-nya ini, atau ya kalau emang nggak cocok sama sekali buat kalian ya bisa dimatiin juga sih. Lanjut untuk Wi-Fi sharing, tentunya bisa di sini. Kita bisa langsung menyalakan lewat hotspot di menu Quick Settings. Nah, untuk harga, hanya ada satu varian untuk Tecno Spark 20 Pro Plus, yaitu yang RAM-nya 8GB dengan storage internal 256GB dan harganya ada di 2.699.000. Luar biasa. Tecno juga memberikan perlindungan selama 12 plus 1 bulan untuk smartphone yang satu ini. Nah, kalau mau update info-info terbaru terkait produk-produk Tecno, itu kalian bisa mengunjungi Instagram mereka aja ya di @teknoindonesia ya, biar lebih jelas. Mau nanya-nanya juga bisa di sana tuh ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konektivitasnya itu jaringan selulernya masih di 4G ya. Kemudian, meskipun dia Helio G99, perlu diperhatikan kalau dipakai gaming berat ini butuh kipas supaya performanya bisa lebih tahan lama. Ini mungkin efek dari bodinya ya, yang tipis ini ya. Kalau buat makan sehari-hari aman, nggak ada masalah sih sebetulnya. Itu tadi kan Genshin Impact. Lalu kemudian belum ada kejelasan terkait update Android yang tersedia di sini. Lalu di sini belum ada kamera ultra wide dan daya tahan baterainya belum yang bisa dibilang mantap banget untuk ukuran baterainya. Kemudian untuk SIM tray ini hanya dual SIM ya, nggak ada slot micro SD di sini. Walaupun udah ada 256GB, udah lumayan oke sih sebetulnya ya. Kemudian kita sedikit berharap bahwa haptic feedbacknya bisa lebih baik dari yang ini, karena udah banyak HP 2 jutaan yang haptic feedbacknya udah oke, udah keren. Bahkan saudara-saudaranya yang satu grup juga udah ada yang oke haptic feedbacknya. Tapi ya belum bisa dibilang hal yang bisa diprotes banget sih, karena ya yang lain juga ada yang lebih buruk dari ini sebetulnya. Kemudian untuk kelas harga segini dia tidak punya headphone jack dan adapternya juga tidak disediakan. Mungkin memang ya ini ngajak kalian untuk maju terus ke depan, di mana HP-HP zaman sekarang semakin lama semakin banyak yang nggak punya headphone jack ya, karena ya TWS udah murah banget sekarang. Dan kalau toh butuh pakai kabel kan masih ada adapter ya. Lanjut dari si kelebihannya, bodinya jelas ini tipis dan ringan. Ini hal yang langka banget di harga 2 jutaan. Dan tipis ringannya tuh luar biasa tipis dan ringan. Karena nggak cuma tipis dan ringan, desain 3D double curve-nya ini membuat dia terasa premium dan lagi-lagi membuat dia lebih terasa tipis dari yang biasanya. Biasanya kalau sekitar 7,5 mili atau 7,6 mili gini ya, itu kalau dia flat sampingnya itu terasa agak tebel, tapi karena dibikin double curve jadi terasa tipis banget di sini. Tampilannya jadi modern juga dan kamera selfie-nya juga udah pakai pansol di sini ya. Layarnya udah AMOLED refresh rate 120 Hz, in-display fingerprint juga di sini. RAM dan storage-nya besar ya, bahkan yang seharusnya 8GB ini udah cukup ya, nggak perlu pakai extension segala, udah nggak ada masalah sih harusnya. Dan performa G99 Ultimate di sini tetap terhitung kencang ya, apalagi kalau dibandingkan dengan smartphone saudaranya yang pakai Uni SoC atau Unisoc T616. Kemudian kamera dia udah bisa ngerekam video sampai 1080p 60 fps, bahkan 2K 30 di kamera utama, dan kamera selfie-nya juga udah bisa. Kamera selfie-nya juga dilengkapi dengan LED flash yang bisa diatur intensitas cahayanya, jadi udah mantep lah di sini. Kualitas hasil kamera secara keseluruhan terbilang oke untuk kelas harganya juga ya. Speaker udah stereo di sini, FM radio juga ada, dan paket penjualnya lengkap karena ada soft case, charger, kabelnya juga udah ada, dan dapat screen protector curve tempered glass pula di sini. NFC ada di sini, IP53 juga udah mantep lah ya, di harga segini dapat IP53 juga. OS-nya ini juga menyenangkan karena minim iklan dan bloatware. Nah, pertanyaannya sekarang, ini smartphone cocoknya buat siapa? Tentunya kalau kalian nyari smartphone dengan budget 2 jutaan dan punya kebutuhan seperti misalnya kalian nggak suka smartphone yang tebal dan berat gitu. Nah, tentunya sekarang belum banyak opsi di 2 jutaan yang memenuhi kriteria ini. Jadi yang satu ini akan jadi cocok banget. Kemudian untuk kalian yang cari pengalaman smartphone layar lengkung atau curve, sekarang nggak perlu lagi nyari di smartphone kelas 5 jutaan ke atas. 2 jutaan udah ada di sini ya. Smartphone ini emang udah ada yang punya layar lengkung di 2 jutaan, tapi Tecno Spark ini punya layar yang lebih baik serta performa yang jauh lebih kencang. Jadi smartphone yang satu ini jelas lebih nyaman digunakan, bahkan mau gaming juga masih bisa di sini.
Smartphone satu ini juga cocok untuk kalian nyari smartphone all-rounder. Kemampuan kameranya bagus untuk foto dan video ya. Layarnya juga udah pakai AMOLED, speaker udah stereo, performa udah cukup kencang, NFC udah ada, IP rating ada, dan sebagainya. Udah ada di sini, dijejelin semua di sini. Belum banyak smartphone yang punya kelengkapan seperti ini di kelasnya. Ini good job banget buat Tecno yang udah memberikan persaingan yang menarik di kelas 2 jutaan. Apakah smartphone ini cocok atau tidak untuk kalian? Nah, itu taruh di kolom komentar ya. Tulis di situ. Menurut saya bagaimana? Tulis itu ya. Oke, sampai situ. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.